Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 356. Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng. Dengan selesainya pemurnian jiwa suci Hongmeng, Tan Yun benar-benar memasuki kedua alam jiwa suci. Jiwa suci kembali. Ketika Tan Yun berpikir, segera, jiwa suci Hongmeng kedua bangkit dari cairan surgawi Hongmeng yang luas, terbang keluar dari hati Hongmeng dan duduk bersila di kolam Tan Yun. Saat ini, ada 2 jiwa suci Hongmeng dan 8 jiwa suci Hongmeng di kolam Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Hongmeng Ba dan memadatkan darah Hongmeng kedua, tetapi memilih untuk berlatih secara terpisah. Waktu berlalu, dan 35 tahun telah berlalu di menara. Tiba-tiba, Tan Yun, yang duduk seperti batu, membuka matanya dan memancarkan 3 napas kuat dari alam jiwa suci, membuat kekosongan di menara besar penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya Tan Yun telah memasuki alam rangkap 3 dari alam jiwa suci selama 68 tahun. Sudah waktunya untuk mengumpulkan darah Hongmeng kedua dan ketiga. Tan Yun memejamkan mata, memasuki meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng melalui hati Hongmeng di Lingqi. Darah Hongmeng, pembekuan. Tiba-tiba, 100 naga seperti cairan Hongmeng mengalir keluar dari cairan Hongmeng yang luas, mengalir ke tengah alis Tan Yun, mengalir ke lehernya, dan mengalir ke jantungnya. Segera, setiap 50 helai cairan surgawi Hongmeng di hati dengan cepat menyatu dan secara bertahap berubah menjadi darah merah sambil menyusut. Setelah 10 napas, itu seperti naga darah cair sepanjang 200 kaki, tertanam di hati, dan napas Hongmeng yang suci melonjak keluar dari 2 pembuluh darah. Darah Hongmeng meleleh. Di antara pikiran Tan Yun, 2 pembuluh darah Hongmeng melaju di dinding visceral jantung dan menyatu dengan jantung. Aliran darah Hongmeng menyembur keluar dari hatinya dan menyebar di tubuh Tan Yun, membuat darah Hongmeng asli di tubuhnya semakin penuh dengan kekuatan kekerasan. Kemudian darah Hongmeng di tubuhnya mulai menembus dan memperkuat 5 organ Zhang, 8 meridian aneh dan bahkan semua organ tubuh dengan kecepatan lambat. Di menara, setahun kemudian, Tan Yun menyadari melalui kesadaran spiritualnya bahwa ada kenaikan. Dan turun dan guntur dan kilat di atas lembah peri. Kemudian, singa naga emas di tahap keempat bencana terbang keluar dari gerbang menara kedua, berubah menjadi kilat emas dan terbang menuju pegunungan yang luas tanpa asap. Jelas, singa naga emas akan menyeberangi perampokan. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa kera iblis di lantai 3 menara suci telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan kelima ke tahap dewasa kelima, dan masih tertutup. Tan Yun melihat kera iblis berbaring di menara, bersiul dan tidur, bernapas masuk dan keluar dari roh, meludahkan gigi dan bibirnya satu persatu, seolah-olah dia telah memimpikannya mimpi yang tak terkatakan. Di menara, 2 bulan kemudian, singa naga emas penuh dengan napas tahap kelima, terbang ke menara suci lantai 2 lagi, dan kemudian ditutup. Setelah 6 tahun di menara, Tan Yun merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan besar. Dia membuka matanya dengan penuh semangat, hahaha. Akhirnya memasuki tahap tubuh Hongmeng Ba tingkat kelima Xiao Cheng. Dengan tubuh tingkat kelima Tan Yun, kekerasan tubuhnya mendekati peralatan Zun kelas menengah, dan dia dapat dengan mudah merobek peralatan Zun kelas bawah dengan tangan kosong. Dia menjepit jarinya dan menghitung bahwa dia telah menghabiskan 75,5 tahun di menara suci. Waktu eksternal baru saja berlalu 306 hari, dan ada 59 hari tersisa dari hari pertandingan Dabi, murid inti dari 10 divisi. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ketika pintu menara lantai 2 terbuka perlahan, dia terbang keluar dari menara suci yang indah, membuka pintu aula, berjalan keluar dari aula sambil tersenyum dan berhenti di lembah peri. Rambut Tan Yun berkibar dengan jubah putih. Kesadaran spiritualnya seperti pilar cahaya tak terlihat yang naik ke langit. 10.000 li.
30.000 li, segera menembus 70.000 li sebelumnya, masih menyebar ke langit, dan akhirnya bertahan di 100.000 li. Jarak radius 100.000 li berarti bahwa Tan Yun dapat mencakup radius 100.000 li, dan kekuatan jiwanya sebanding dengan 9 kekuatan alam jiwa suci. Jika seseorang tahu bahwa Tan Yun, tingkat 3 dari alam jiwa suci, memiliki jiwa sebanding alam jiwa suci tingkat ke-9, dia akan terkejut. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, dengan nada mendominasi. Rasio 10 divisi, aku akan membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati. Pedang ilahi Hongmeng, aku ingin mengambil ke dalam tasku. Huang Fu Sengsong, aku Tan Yun akan duduk. Begitu saya mengambil posisi patriark, saya akan membuat Huang Fu Sengsong terkenal dan menghukum daratan. Tan Yun tahu bahwa dia membutuhkan kekuatannya sendiri untuk terbang ke dunia peri untuk membalas dendam di masa depan. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk menjadi patriark muda dalam setahun. Pada saat yang sama, Tan Yun juga perlu memerintahkan Huang Fu Sengsong untuk menghancurkan Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, dan secara pribadi membunuh Duan Changtian yang memisahkan dirinya dan Yukin. Biarkan dalang Duan Changtian mati. Bertekad, Tan Yun melangkah ke aula dan menjarah ke lantai 2 menara suci yang indah untuk berlatih melawan waktu. Bintang-bintang berubah. 59 hari kemudian, hari mulai senja. Aula berjasa. Suara mendesing. Dalam gaun putih, Tuoba Yingying, yang memancarkan 8 napas dari alam jiwa suci, menyapu gulungan ruang waktu Zun yang lebih rendah dan terbang langsung ke pintu keluar dari gebang suci berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dia mengetahui dari Tan Yun bahwa leluhur Huang Fu Sengsong dan leluhur dari sekte dan dinasti mendapatkan pedang ilahi Hongmeng ketika mereka pergi ke tempat sekte abadi-abadi. Untuk mencari di jurang yang dalam untuk berburu harta karun lebih dari 80.000 tahun yang lalu. Dia menebak bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng. Dia harus berpartisipasi dalam Dabi, murid inti dari 10 divisi gerbang suci. Menurutnya, karena Tan Yun tidak membiarkan dirinya keluar dengan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao ketika dia berlatih setahun yang lalu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun takut pada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Saat ini, dia ingin menunggu Tan Yun di pintu keluar gerbang suci pelayanan jasa. Tuoba Yingying baru saja terbang dari aula layanan berjasa. Kemudian, 2 bayangan terbang keluar dari gulungan waktu dan berubah menjadi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dalam kehampaan. Kamu juga menebak bahwa Tan Yun tidak akan melepaskan pertandingan 10 divisi Dabi. Mu Mengyi menatap Zhong Wuxiao dan tersenyum. Kakakmu, bukankah kamu juga menebak? Zhong Wuxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak, pikiran Tan Yun, sebenarnya, kita semua tahu bahwa jika dia tidak memberitahu kita, dia pasti takut kita akan takut melihatnya bertarung dengan musuh. Mu Mengyun sedikit mengangguk dan pura-pura marah, ayo pergi dan tunggu dia di pintu keluar dari gerbang berjasa. Jika dia benar-benar tidak memberitahu kita, kita akan pergi ke kompetisi 10 divisi Dabi. Oke, saudari, dengarkan kakakmu. Zhong Wuxiao menjawab dan berkata, selamat atas promosi saudarimu ke alam jiwa suci tingkat 6. Kakakku juga memberi selamat kepada adikku karena memasuki wilayah 6 kali lipat. Kemudian, kedua wanita itu berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke langit. Pada saat ini, Shen Subing, berdiri di lautan awan di udara, telah berhasil melangkah ke alam jiwa dari kesempurnaan alam jiwa suci. Dia melihat ke belakang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao pergi. Bibirnya terbuka dengan lembut dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya aku jauh dari satu-satunya yang mengenalnya. Shen Subing menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi sinar emas dan terbang ke lembah peri nomor 1. Yang jaraknya puluhan ribu mil. Di aula lembah peri No. 1, Tan Yun melangkah keluar dari lantai 2 menara suci dan memberitahu singa naga emas dan kera iblis untuk tenang dan diam. Di ruang menara suci yang indah berubah menjadi seukuran kuku kaki dan membawanya ke tangannya. Meskipun penampilan menara suci tampaknya telah menyusut berkali-kali, ruang di dalamnya tidak menjadi lebih kecil. Tan Yun meletakkan menara suci yang indah di dalam botol giok yang dihias di aula. Tan Yun membuka pintu aula dan bersiap untuk keluar.
Ketika dia siap untuk melangkah keluar, dia berhenti, tetapi dia melihat Sen Subing dalam gaun pendaratan emas, berdiri di luar aula melihat dirinya sendiri. Murid telah melihat kepala suku. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya tidak tahu apakah kepala akan datang. Muridnya telah ketinggalan jauh untuk menyambut. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sen Subing melambai dan menyela, yah, jangan katakan ada kata-kata sopan. Apakah kamu tidak retret? Kemana kamu ingin pergi sekarang? Ikut kompetisi besar 10 divisi. Tan Yun berkata dengan jujur, kembali ke kepala. Murid itu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi murid inti 10 divisi. Patriark memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi kamu tidak bisa pergi. Sen Subing berkata, lanjutkan berlatih dan retret. Kepala. Kamu tidak perlu mengatakan, jangan pergi. Sen Subing berkata, Anda hanya 3 alam jiwa suci. Bagaimana saya bisa melihat Anda mati? Gadis kecil itu mengkhawatirkanku. Tan Yun diam-diam bersukacita di dalam hatinya, tampak hormat dan memotong kata-kata Sen Subing, ketua, meskipun muridnya hanya 3 alam jiwa suci, tetapi muridnya sombong dan memiliki pertempuran dengan kesempurnaan besar dari kekuatan jiwa suci. Kepala, muridnya sangat membutuhkan budidaya api. Jadi saya mohon kepada ketua untuk mengizinkan muridnya berpartisipasi dalam kontes 10 divisi. Mendengar pidato tersebut, Sen Subing tampak terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk menantang kesempurnaan besar dari alam jiwa suci? Ya, Tan Yun mengangguk berat dan tidak bisa membungkuk. Kamu bisa setuju dengan murid itu untuk pergi. Ini, Sen Subing ragu-ragu. Master Sekte memiliki perintah untuk tidak mengizinkan kita berpartisipasi. Master Sekte akan marah jika Anda berpartisipasi. Kepala, murid itu menggunakan hidupnya untuk memastikan bahwa tuannya tidak akan marah. Tan Yun berkata dengan arogan, pada saat itu, murid akan memberimu dan Master Sekte kejutan. Apa kejutannya? Sen Subing berkata dengan nada bingung, bersaing untuk murid inti pertama dari 10 divisi. Tan Yun tidak menjawab atau menyangkalnya. Ternyata, kejutan yang dimaksud Tan Yun tidak sesederhana yang dimaksudkan Subing. Yah, aku setuju kamu bisa pergi. Sen Subing berkata dengan tak terbantahkan, Anda harus berjanji kepada saya untuk melakukan apa yang Anda bisa dan jangan berusaha keras. Ya, saya bersedia. Tan Yun berkata dengan hormat. Sen Subing melihat waktu dan berkata, Dabi, murid inti dari 10 divisi, akan diadakan di Gunung Huangfu kuno. Tempat ini 1 juta mil jauhnya dari Gunung Suci Huangfu. Kompetisi besar akan dimulai besok pagi. Ayo pergi bersama. Aku akan memberitahumu aturan kompetisi besar di jalan. Kemudian, Sen Subing dan Tan Yun melayang ke udara seperti anak laki-laki dan perempuan emas dan terbang menuju pintu keluar gerbang suci berjasa. Malam tiba. Ketika Tan Yun dan Sen Subing muncul di atas pintu keluar gerbang suci berjasa, Tan Yun tercengang. Dia melihat Tuo Bai Yingning, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao berdiri di udara, tersenyum pada dirinya sendiri. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung dan tersenyum, aku khawatir kamu khawatir, jadi aku tidak memberitahumu. Saudari Xiao, abaikan dia. Mo Mengyi pura-pura marah. Begitu juga Zhong Wuxiao. Tan Yun terbang di depan gadis kedua, dan sebuah suara menusuk telinga gadis kedua, hehehehe, kataku, setelah aku mengembalikan obat Yukin, aku akan menggertakmu bersama. Jika kamu masih marah, aku harus memilih hari yang indah, lalu. Terlepas dari kata-kata Tan Yun, kedua gadis itu tersipu di wajahnya yang bisa dihancurkan dan berkata serempak, kami tidak marah. Betul sekali, Tan Yun tersenyum. Mu Meng berbalik dan menatap Tan Yun dengan serius, kalau begitu kamu berjanji padaku dan Sister Xiao bahwa jika kamu memiliki hal-hal berbahaya di masa depan, kamu harus memberitahu kami, jika tidak, kami akan benar-benar marah. Oke, aku berjanji padamu. Setelah Tan Yun berkata dengan tulus, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao merasa lega. Kemudian, Sen Subing dan Tan Yun terbang keluar dari tanah suci pelayanan jasa dan pergi ke gunung kuno Huangfu semalaman. Dalam perjalanan ke sana, Tan Yun belajar dari Sen Subing aturan Dabi, murid inti dari 10 divisi.
Pertama-tama, Simai dan murid inti penegakan hukum masing-masing mengirim 3 murid dari alam jiwa suci untuk bertarung. 33 murid, melalui undian, memainkan duel 2-2 pertama. Duel pertama, 33 lawan 17. Game kedua, duel 2 lawan 2, 17 lawan 9. Game ketiga, duel 2 lawan 2, 9 lawan 5. Game keempat, 5 lawan 3. Game kelima, 3-2. Game 6, keduanya bersaing untuk menjadi yang terkuat. Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui hadiahnya, dia sangat bersemangat. Karena tempat pertama, akan menghadiahi atribut es api suci kelas menengah. Tempat kedua menghadiahkan benih api suci tingkat rendah dengan atribut api. Adapun tempat ketiga hingga ke-10, ada berbagai senjata ajaib. Pada saat yang sama, sistem divisi nomor 1 akan mendapatkan hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat kedua adalah untuk mendapatkan hak untuk menambang 30 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Tempat ketiga adalah penambangan 20 tambang roh kelas atas dengan hak penggunaan 60 tahun. Baris tempat keempat, mendapat 80 tambang roh kelas menengah, 60 tahun hak penggunaan. Jika ada 2 atau bahkan 3 murid dalam satu nada dan masuk 10 besar, para murid dengan peringkat tertinggi akan digunakan untuk mengalokasikan tambang roh untuk memastikan bahwa ke-10 divisi pada akhirnya akan memiliki tambang roh. Selain itu, 3 murid penegak hukum berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 divisi. Jika mereka masuk 10 besar, mereka hanya akan menerima hadiah pribadi. Fraksi penegak hukum tidak akan mendapatkan tambang roh karena para murid masuk 10 besar. Setelah mengetahui tentang aturan dan hadiah dari kompetisi besar, Tan Yun memandang Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Tuo Bai Yingying, dan berkata, "Mengyi, Xiao, jangan berpartisipasi. Yingying dan aku harus mengambil tempat pertama dan kedua. Dapatkan atribut es, atribut api, dan api." Ya, ketiga wanita itu mengangguk. Pada saat ini, ketika 5 orang Tan Yun pergi ke Gunung Kuno Huangfu, 9 kepala sekte suci lainnya juga mengendarai perahu roh yang membawa 3 juta murid alam jiwa ilahi dan lebih dari 20.000 murid inti alam jiwa suci. Menuju Gunung Kuno Huangfu. 9 kepala masing-masing memberitahu murid inti, wanita suci, dan putra suci dari setiap baris tentang pentingnya kompetisi ini. Biarkan murid-murid dari divisi Anda sendiri, untuk kemuliaan divisi, untuk tambang roh, Anda harus keluar semua. Gunung Kuno Huangfu setinggi 3,8 juta zang, yang merupakan puncak peri tertinggi di seluruh sekte alam rahasia Huangfu. Pegunungan kuno basah kuyup dengan daun bawang, aura, kabut dan awan yang mengalir perlahan melayang, tampak dari kejauhan, seperti alam mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak berdirinya leluhur-leluhur, setiap penguasa akan tinggal di puncak Gunung Kuno Huangfu. Gunung Kuno Huangfu secara alami dinamai berdasarkan nama keluarga leluhur. Keesokan harinya, ketika hanya tersisa 1 jam sebelum dimulai, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangxi, Sima Yu, Yuan Fengjun, memimpin murid Jiumai, murid penegak hukum, dan sekelompok tetua. Dia datang ke puncak Gunung Kuno Huangfu terlebih dahulu. Melihat bahwa layanan berjasa tidak datang, kepala eksekutif tidak bisa tidak berpikir.